Baik, kita lanjut ke materi berikutnya tentang konsumen dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Konsumen itu pada dasarnya diartikan sebagai pemakai barang hasil produksi dan jasa. Konsumen berasal dari bahasa Inggris, consumer, dan bahasa Belanda, consumer, yang secara harfiah diartikan sebagai orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu. Di dalam pasal 1 Undang-Undang Angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sendiri mendefinisikan konsumen sebagai setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Pembiayaan konsumen sendiri ya, berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 448 KMK 017/2000 tentang perusahaan pembiayaan dikatakan bahwa pembiayaan konsumen adalah kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala. Perkembangan perjanjian pembiayaan konsumen di Indonesia ini didasarkan dua hal. Yang pertama perjanjian sewa beli, yang kedua ajas kebebasan berkontrak. Kita lihat yang pertama, perjanjian sewa beli sebagai dasar perkembangan perjanjian pembiayaan konsumen di Indonesia. Perjanjian sewa beli atau hire purchase ya, ini ada suatu ciptaan praktik kebiasaan yang sudah diakui sah oleh jurisprudensi. Perjanjian ini sendiri dalam praktiknya memang diperbolehkan, ya, diperkenankan, walau pengaturannya tidak ada secara khusus di dalam undang-undang. Karena di dalam KUH Perdata kita sendiri, di pasal 1338 ayat 1, itu ada satu ajas yang namanya ajas kebebasan berkontrak. Di mana di dalam pasal 1338 ayat 1 dikatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Makna yang terkandung dalam pasal 1338 ayat 1 ini ya, yang mengandung satu ajas yang namanya ajas kebebasan berkontrak memang diperkenankan ya, kita membuat perjanjian yang memang tidak ada pengaturannya di dalam undang-undang sepanjang isi perjanjiannya tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Karena dengan ajas kebebasan berkontrak ini ya, yang dianut dalam buku ketiga dengan sistem terbuka, jelas memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada siapa saja untuk membuat perjanjian. Yang penting isi perjanjiannya tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Sewa beli di Indonesia ya, itu dimanfaatkan sebagai alternatif cara memperoleh hak milik atas suatu barang seperti kendaraan bermotor. Di mana perjanjian sewa beli mulanya banyak ya, ditemukan baik kendaraan pribadi maupun kendaraan untuk kegiatan usaha. Dilihat dari sudut hukum perjanjian, di lapangan ternyata perjanjian sewa beli ini adalah perjanjian yang objeknya kendaraan bermotor dibuat dalam bentuk perjanjian baku atau perjanjian standar. Yang dimaksud dengan perjanjian baku atau perjanjian standar di sini adalah perjanjian yang isinya telah ditentukan secara sepihak dan dicetak dalam jumlah yang banyak atau secara massal. Di mana dalam perjanjian baku ini berarti setiap
konsumen, ya, atau setiap debitur yang berkehendak membuat perjanjian dengan si pelaku usaha, dalam hal ini kreditur, itu pihak pelaku usaha kreditur hanya menyodorkan bentuk perjanjian yang sudah dicetak secara massal kepada konsumen atau debitur, ya. Sehingga konsumen atau debitur hanya mempelajari isi dari perjanjian itu sendiri. Apabila konsumen setuju dengan isi yang telah ditentukan oleh pelaku usaha, ya, dalam ini penjual sewa, ya, maka perjanjian bisa ditindaklanjuti, ya, dengan penandatanganan perjanjian, sehingga konsumen akan mendapatkan barang yang diinginkan, ya, dan dia berkewajiban untuk membayar harga barang secara sewa, secara angsuran. Nah, dalam perjanjian sewa beli, ya, ini yang akan diberlakukan seperti dalam perjanjian pembelian konsumen, di mana si pembeli sewa, ya, hanya status hak kepemilikan akan ia peroleh setelah ia membayar angsuran yang terakhir atau membayar angsuran sampai lunas. Maka hak milik atas barang oleh si penjual sewa akan diberikan kepada si pembeli sewa. Sehingga sebelum pembeli sewa membayar angsuran terakhir, maka kedudukan pembeli sewa terhadap barang sebagai objek dalam perjanjian hanya sebagai pemakai, peminjam, ya, bukan pemilik. Karena hak milik atas barang masih ada pada tangan si penjual sewa. Ya. Dengan ketentuan seperti ini berarti sepanjang si pembeli sewa belum membayar angsuran sampai lunas, sampai yang terakhir, maka dia tidak boleh memindahkan barang kepada siapapun dengan cara apapun, ya. Karena itu adalah bukan milik si pembeli sewa. Kalau dia lakukan, ya, si penjual sewa merasa dirugikan, maka si pembeli sewa bisa menempuh jalur hukum, ya. Apakah ke pengadilan atau di luar pengadilan, non litigasi. Apabila ada aspek pidana yang dilakukan oleh si pembeli sewa, maka si pembeli sewa bisa dikenakan pasal yang berkaitan dengan ketentuan hukum pidana, seperti misalnya tindak pidana penggelapan, ya, penipuan, dan seterusnya. Tapi secara perdata, si pembeli sewa melakukan wan prestasi, maka dia harus memberikan ganti kerugian. Pembeli sewa ini sebetulnya didasarkan pada SK Mendakop nomor 34 tahun 80 yang mengatur tentang perizinan kegiatan usaha sewa beli. Di mana SK 3480 ini sendiri sebagai pengantar hubungan dengan izin usaha sewa beli, ya, yang dikeluarkan kembali dengan surat edaran Direktur Bina Usaha Perdagangan nomor 408 tahun 85 yang mengatur tentang permohonan izin usaha sewa beli, ya, yang diatur kembali dalam surat edaran Bina Usaha nomor 719/Binus 3/8 Romawi -1986, ya, mengenai penjelasan tentang izin usaha sewa beli dan pengertian sewa beli itu sendiri, ya, atau jual beli secara angsuran, ya. Ini yang mendasari perkembangan dari perjanjian pembelian konsumen itu sendiri, ya, yang didasarkan pada perjanjian sewa beli yang merupakan
yang diatur dalam SK Mendagri nomor 34 tahun 80, yang merupakan dasar keberadaan atau eksistensi dari lembaga sewa beli di Indonesia ini sendiri. Terima kasih.